Baik, selamat siang Romo Murti. Selamat siang, Rama. Ya, betul sekali Romo. Dari Wonogiri, Iya, guys. dari Wonogiri saya. Cah kebetulan. desa, guys. Nah, gimana kabarnya Romo? Sehat. Puji Tuhan ya Romo. Puji Tuhan. Oh ya, Romo selamat Paskah sih Romo. Oh, selamat Paskah, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin juga. Baik Romo, di sini mungkin saya ingin menceritakan serta ingin bertanya-tanya dengan Oke. Romo Murti yang Siap. kebetulan pasti tentunya teman-teman di sini ingin mengetahui berbagai macam hal atau apa saja yang terjadi dalam kehidupan sebagai bekerja untuk production house. Dan karena Romo juga berkecimpung di production house, kira-kira pasti Romo bisa sharing dengan kita kan Romo untuk menceritakan semuanya gitu ya. Siap. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Romo, kira-kira Romo kan selain setiap hari Minggu berkegiatan menjadi Romo tentunya kan mau itu apa yang mendorong dan membuat Romo tertarik untuk berkecimpung di dunia production house ini kira-kira? Oke, baik. Sang sponsor dari Teh Desa. Baik, saya Romo Murti sudah 25 tahun bekerja di tempat ini yang dulu namanya Studio Audiovisual Puskat sebagai production house gitu ya. Dan sekarang menjadi kampung media, ini ada resort di belakang kami ya. Tempatnya orang istirahat gitu ya, resort, lalu ada kegiatan rekoleksi dan macam-macam. Tapi oke, kita ngomong tentang production house. Ya, Romo. Studio Audiovisual Puskat ini sudah berdiri tahun 1970. Ya, 1970, tapi dulu awalnya di Kota Baru sana sebagai labnya Pendikat yang sekarang ini Pendikat ya. Dulu namanya STK, lalu IPAK, lalu Pendikat. Nah, itu dulu labnya itu. Lalu tahun sekitar 95 Studio Audiovisual Puskat pindah ke sini. Dan disinilah sebetulnya lahirnya TV-TV swasta Indonesia. RCTI lahir di sini, TPI, lalu kami mentraining beberapa televisi swasta yang lahir, yang ada sampai saat ini ya. Lalu waktu itu tentu saya belum masuk, tapi tahun 98 saya mulai bekerja di sini. Kalau ditanya bagaimana kok Romo bisa bekerja di PH ya, ya ini PH yang pertama production house, bukan production house yang murni komersial, tapi ini production house milik gereja, milik Serikat Yesus. Sehingga saya berada di sini bukan pertama-tama keinginan saya tentu saja, meskipun saya dengan tempat ini itu terkoneksi dengan sangat baik karena hobi saya kebetulan waktu muda dulu ya teater seneng ya pokoknya nonton film. Itu salah satu hobi saya, dan kebetulan setelah saya tabisan itu saya dicemplungkan ke sini. Nah, jadi sebetulnya ini bukan murni keinginan saya, tetapi saya diutus oleh pimpinan saya untuk bekerja di tempat ini sampai saat ini. Saya di sini sudah 25 tahun. Nah, yang kebetulan adalah juga ini dunia yang saya sukai. Jadi kalau ditanya apa kunci kebahagiaan, saya akan menjawab, saya mencintai apa yang saya lakukan dan saya melakukan apa yang saya cintai. Dengan bahasa Jawa, wongit dan keturutan. Nah, itu bekerja di tempat sini, diutus dan saya senang. Jadi dalam berkecimpung ini tuh yang dari awalnya memang hanya Romo katakan tadi dicemplungkan tadi lama-lama sudah menjadi melekat dan akhirnya nggak bisa lepas lagi. Sudah tidak bisa lekat karena sudah terikat menjadi satu begitu ya Romo. Begitulah. Nah, sejauh ini kan Romo tadi sudah katakan bahwa kurang lebih 25 tahun berkecimpung dan sudah mendedikasikan dirinya untuk selain menjadi Romo dan berkecimpung dengan production house ini. Kira-kira apa saja sih selama 25 tahun itu tantangan yang terjadi yang Romo sudah alami? Boleh di-sharingkan mungkin Romo? Tantangan ya, tetapi sebelum tantangan, apa yang saya lakukan selama 25 tahun? Yang saya lakukan ya, saya dulu awalnya membuat mimbar agama di Indosiar. Ketika saya masuk tahun 98 itu saya langsung terlibat di pembuatan mimbar agama untuk Indosiar dan TPI. Nah, tugasnya apa? Ya saya syuting keliling Indonesia ke daerah-daerah, syuting gereja-gereja, tapi juga budaya-budaya di seluruh Indonesia ini, lalu kita tayangkan di Indosiar. Itu tugas awal. Lalu saya masuk ke
dunia dokumenter. Film-film dokumenter, saya memproduksi film dokumenter, dan yang banyak saya syuting itu adalah Gunung Merapi. Ini saya nyutradarai Gunung Merapi ini 3 kali ya, dan gunung-gunung lain itu dengan teman-teman yang lain. Lalu juga kerjasama dengan LSM, dengan gereja juga, itu untuk membuat dokumenter-dokumenter ya terkait masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Tahun 2010 kami mencoba masuk ke dunia layar lebar. Kalau saya nggak tahu tahun 2010 kalian udah lahir belum ya? Sudah berapa? Mungkin kita masih SD atau SD ya. SD. 2012 itu ada film Sugia, ada yang tahu? Itu yang produsernya saya. ternyata Romo itu berarti sudah mencoba berbagai hal yang ada di production house Ya, Romo. kita ngemis ceritanya. Ngemis. Ngemis ke Jakarta, dan umat Katolik Indonesia murah hati, sehingga saya itu sungguh berterima kasih pada umat Katolik seluruh Indonesia bahwa akhirnya di dalam karya saya boleh membuat film yang fenomenal, layar lebar ya. Dan saya boleh menyewa sutradara terkenal Indonesia, Gari Nugroho, untuk menyutradarai film ini. Ya, dan akhirnya ya 2012 film ini tayang. Ya, lalu 2015 saya diberi kesempatan belajar film sendiri di Perancis, di kota Paris, di pinggiran kota Paris, di Saint-Denis, selama 2,5 tahun. Jadi master saya sekarang adalah master fine art, jadi master seni film. Nah, karena saya dapat master, lalu saya disuruh setelah pulang ke Indonesia malah tidak membuat film, malah disuruh ngajar ke Sanata Dharma. Tapi ya namanya Yesuit ya, harus taat toh. Iya, Romo, betul Maka ya sekali. sudah, saya akhirnya masuk Sanata Dharma, lalu mengajar di PGSD, basisnya di situ, basicnya di PGSD, di mengajar media pembelajaran berbasis ICT dan segala macam itu. Lalu karena tahu ada orang yang belajar film itu, Pak Jeje Jiwangga yang terkenal itu Ya, di seluruh betul. PBSI itu ngajain saya kolaborasi, tapi sampai sekarang belum jadi. Tapi mahasiswanya kalian itu sering nyewa, bukan nyewa, disili. Iya, betul sekali, Berarti Romo. saya itu pinjam alat-alat di sini. Kebetulan kami dari prodi PPSI juga kami juga sedang belajar Sedang belajar. untuk membuat film-film pendek, Ya, mungkin yang betul. nantinya kami ingin sebarluaskan agar Nah. nantinya dalam proses pendidikan kami itu tidak hanya belajar untuk menjadi seorang guru, Mo. Jadi gimana caranya kita juga belajar sebagai orang yang bisa membuat media pembelajaran, orang yang Mantap. bisa memiliki keahlian lain selain ya, berkecimpung di ya. dunia pendidikan. Ya, oh ya, lalu saya di prodi sejarah mengajar sejarah film Indonesia dan dokumenter. Lalu di Sasindo, Sastra Indonesia, saya mengajar sinematografi. Jadi mahasiswa saya ajak buat film-film pendek. Tuh. Nah, kira-kira selama Tadi jawaban tantangan malah belum ya? iya, Saya jawab dulu ya, saya jawab tantangan dulu. itu apa? Tantangannya itu satu-satunya ini adalah karya PH itu mahal ya. Jadi tantangan utamanya paling adalah dana. Itu tantangan yang paling. Dan kalau kita satu dana, kedua sekarang ini semua orang bisa buat film. Jadi saingannya banyak sekali. Jadi kalau kita nggak punya duit ya kita nggak bisa bersaing. Kalau kita nggak punya kreativitas, nggak punya ide dan segala macam, ya juga akan kalah saingan dengan yang lain. Dan ya ketika boleh dikatakan tantangan usia itu. Iya, Saya betul. makin lama makin tua, dan sebenarnya orang-orang muda ini hanya dengan HP aja bisa buat film luar Betul, biasa. ya. Tapi meskipun Minder sudah saya itu tua sama Romo, kalian. tapi jiwa Saya Romo dibilang juga tua. meskipun mungkin Romo merasa sudah tua gitu ya, saya lagi ya, Mo. Tua, men. Jadi apa ya, Mo? Kayak seperti usia seperti itu, tapi jiwanya tetap muda, itu Oke sangat-sangat lah. menginspirasi bagi kami Terima teman-teman kasih yang masih sama. muda, Terima Romo. kasih sama. Nah, ternyata tantangan-tantangan dalam production house itu adalah dana ya, Mo. Dana Tapi itu paling besar. setelah beberapa kami melakukan kegiatan untuk membuat film dan sebagainya itu tidak hanya dana, Mo, ternyata
tapi relasi, ternyata relasi itu Betul. memang sangat penting dan dibutuhkan Ya. sekali ketika kita apa ya, untuk membuat produksi, karena kita meminta tolong ke teman yang lainnya dan nanti teman lain bisa meminta tolong ke kita untuk Ya. intinya kita dalam membuat sebuah film itu adalah relasi dana dan saling. Betul. Nah, Ya, menemukan gitu. jawabannya sendiri. Nah, Ini mahasiswa PBS atau ekonomi manajemen tuh ini. sepertinya Soal campur relasi. Sana sini coba-coba. berpindah-pindah prodi semua sepertinya. Hmm. Nah, kira-kira selama sejauh ini 25 tahun Romo sudah mendedikasikan untuk di production house itu kan tentu kan banyak sekali yang Romo sudah ceritakan tadi, seperti membuat film dokumenter, membuat film pendek dan sebagainya. Nah, kira-kira itu keuntungannya apa aja, Mo? Bagi Romo pribadi? Keuntungan apa ya? Bagi saya pribadi adalah ya sebetulnya orang dunia film itu dunia jam terbang ya. Semakin kita sering buat film, semakin kita biasa, semakin kita ya apa ya. Lalu kalau diminta buat apapun lebih mudah itulah intinya. Jadi keuntungannya itu soal jam terbang makin lama makin banyak, dan makin banyak saya makin ngerti, makin bisa. Itu keuntungan pribadi yang saya rasakan. Lalu keuntungan lain ya gini ya, ini dunia saya sehingga saya sungguh sangat senang bercerita. Maka saya lebih merasa film itu hanya medianya, tetapi sebetulnya hati saya adalah seorang storyteller. Storyteller. Jadi seorang pencerita. Nah, kebetulan medianya film, maka ya saya bergelut dengan naskah film, lalu membuat naskahnya sendiri, lalu menyutradarai, itu asik sekali. Baik, Jadi asik-asik aja gitu. asik, seru ya, Mas. Pasti setiap dalam pembuatan film tuh selalu ada cerita-cerita menarik di dalamnya gitu ya, Mas. Menarik Dan ya. tentunya keuntungan-keuntungan yang saya tangkap tadi dari Romo itu selain kita harus menuangkan kreativitas ide kita dan ingin menggambarkan suatu film itu seperti apa yang ada di dalam pikiran Ya. kita, tentu juga dengan keuntungan itu kita mendapatkan jam terbang yang tinggi dan tentunya Ya. pengalaman dengan proses belajar terus begitu ya, Romo. Kesimpulannya bagus sekali kamu. Ya. Nah, kira-kira Romo ada tidak nasihat atau tips untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang pemula ingin berkecimpung di dunia production house, ingin membuat film meskipun dengan keterbatasan atau dengan alat-alat yang mungkin hanya seadanya, Mo? Ya. Gimana kira-kira, Romo? Ya, tipsnya adalah dunia film ini dunia cinta ya. Dunia cinta maksudnya bukan cinta perkara cinta-cintaan, tetapi adalah ini dunia hati. Jadi kalau saya mencintai film, saya mencintai dunia cerita, ya itu yang saya hidupi, dan seberat apapun filmnya pasti akan terlampaui karena kita begitu cintanya. Tapi kalau kita nggak punya cinta apapun, nonton film nggak pernah, ya jangan masuk ke dunia film. Karena dunia film itu seringkali kalau sudah sedang syuting itu memang membosankan, berat, dan daya tahannya memang harus kuat. Kalau kita nggak punya cinta pasti susah. Dan juga perjuangan. Saya buat film Sugia ya misalnya, itu Iya, film itu kalau dihitung dengan risetnya hampir 3 tahun sendiri. Nah, selama 3 tahun bertahan dalam riset yang dalam, lalu ketika produksi itu ketemu kru yang banyak, itu juga emosinya bermain ya. Iya. Sering harus drama in the drama, itu bertengkar terus gitu ya. Bertengkar, lalu nanti pas tayang bertengkar lagi dengan yang punya tempat tayang dan segala macam. Jadi harus bertahan di dalam kekuatan, di dalam segala macam konflik. Tapi kalau kita punya cinta pada film ya pasti bisa terlampaui. Jadi intinya untuk membuat suatu film itu kita juga harus mendasari diri kita dengan cinta, dengan ketulusan, dengan dan ketulusan. Tentunya mentalnya juga Ya. harus dikuat-kuatkan ya, Romo, karena Ya. mungkin kita akan bertemu setiap hari dengan orang-orang dan tentunya karakter-karakter yang berbeda. Betul, Ya. amin. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan, kurang lebih seperti Amin. itu kan ya, Romo. Oh, keren loh kesimpulan itu. Calon Romo. Nah, kira-kira di sini kan tadi Romo sudah bercerita prosesnya dalam membuat film itu, bagaimana kesan Romo setelah
25 tahun ini berkecimpung dalam production house, kira-kira mungkin Romo bisa sharing tidak Romo kepada teman-teman pemula yang tadinya kan bersharing dengan apa yang harus dilakukan ketika membuat film kan Mo. Nah, kira-kira apa strategimu dalam pemasaran kita? Kan misalkan saya merasa bahwa terkadang relasi yang saya punya itu hanya sedikit. Orang-orang terdekat saya itu hanya sedikit. Ya. Nah, kira-kira tuh untuk menyebarluaskan atau strategi apa kira-kira mau yang digunakan untuk mempromosikan karya-karya kita? Entah itu Oke. dimulai dari karya yang kecil hingga karya yang besar. Nah, strateginya itu kalau kita mau masuk ke sebuah karya di dunia film itu dunia nama ya. Kalau kita buat biasa-biasa aja itu ya nggak akan dikenal orang. Tetapi kalau kita tidak pernah mulai juga ya kita nggak akan pernah sampai dikenal orang. Jadi selalu kita di antara tegangan itu ya. Jadi menurut saya tipsnya jangan takut, mulai saja. Jangan takut, mulai Jangan saja. takut, mulai saja. Lalu dengan syarat tadi ya kreativitas, dan dana itu bisa nomor sekian, tetapi kreativitas dan daya tahan untuk kita. terus bertahan di dunia yang tidak gampang ini. Ya satu lalu itu ya tadi itu, lalu yang kedua ya cobalah selalu bercerita sesuatu yang di luar dugaan orang. Jadi membuat sesuatu yang excellent itu yang kaget ya orang selalu. Jadi penonton sekarang sudah terbiasa dengan wah ini pasti akhirnya gini. Kalau filmmu sudah diketahui itu nanti endingnya gini deh, itu pasti jatuh cinta deh. Nanti akhirnya ciuman di bandara deh. Itu udah menghancurkan seluruh energi kita membuat film. Tetapi kalau kamu buat bias tiba-tiba, gitu ya, dan sampai penonton tertendang gitu ya. Nah itu awal kamu akan dikenal oleh orang. Dan kalau sutradara mencari uang itu bukan perkara sutradara mengenal produser, tapi produser yang mengenal sutradara. Mereka akan lihat daftar filmmu apa aja yang pernah dibuat. Kalau nggak pernah buat juga nggak akan ngapain saya memberikan uang pada orang yang pernah buat film, beresiko gitu. Tapi kalau kamu udah buat, dikenal, nah itu ya. Berarti intinya itu dalam strateginya itu kita harus bisa mengambil apa ya, semacam apakah itu nanti berkesan untuk penonton menjadi suatu hal yang ingin penonton ingin ulang, ingin menonton kembali film itu ya mungkin kira-kira. Jadi buat sesuatu yang unusual, yang beda, yang tidak biasa-biasa. Tidak biasa-biasa saja. Nah, terus strategi marketingnya ya, zaman dulu kan ya sutradara dengan seperti itu ya. Tapi zaman sekarang itu semua orang bisa buat film dan punya TikTok, punya platform macam-macam, YouTube dan segala macam. Dan ini sekarang bisa didapatkan dengan mudah. Nah, kalian berpromosi di situ aja. Kalau kalian tayangkan film-film yang beda tadi ke dalam YouTube, itu juga salah satu cara produser akan mengenal film-filmmu. Jadi ya pokoknya dimulai saja dan selalu buat yang beda, dan gunakan platform-platform yang ada, medsos yang ada untuk memperkenalkan diri kita dan produk-produk kita. Jadi memang dalam pembuatan itu teknologi sosial media itu juga berperan penting. Selagi kita memiliki, walaupun kita tidak memiliki relasi yang banyak untuk strategi pemasaran itu, jika kita berani untuk mengupload dan itu tentunya mengedukasi ataupun memberikan inspirasi bagi orang lain, kita juga nantinya akan banyak orang yang minat, akhirnya ingin melihat ada lanjutannya part 2 di mana begitu ya Roma. Ada episode 2 di mana gitu ya Roma. Nah, tadi saya sempat menyinggung dalam mengenai relasi yang ada dibutuhkan dalam production house ini. Nah, kira-kira untuk relasi itu sejauh mana relasi yang Romo dapatkan sejauh ini? Ya, relasi itu adalah biasanya ya gini ya, film itu kan berkembang dengan adanya festival-festival. Nah, kita berelasi dengan orang film itu ya di dunia festival-festival. Jadi kalau kalian rajin ngirim film ke festival, syukur-syukur ikut diperhitungkan di festival, itu jalur untuk berelasi dengan banyak orang ada di situ. Saya pernah menghadiri festival film Busan di Korea Selatan.
Itu ada forum untuk jual beli film, untuk jual beli hak cipta dan segala macam. Dan di situ tempat ngumpulnya produser-produser yang ngincer film siapa yang bagus banget. Mereka akan siap mendanai film-film itu. Jadi ini perkara relasi pergaulan ya, orang film ya, pergaulan di dunia festival. Saya pernah jadi juri di Freiburg Film International Film Festival. Itu, tiap sore itu di situ ada orang yang minum bir bareng-bareng di depan kafe. Tapi di situ isinya produser semua. Jadi kalau saya nggak pernah masuk ke lingkungan itu ya nggak kenal siapa-siapa. Jadi untuk pemula ya masuk aja ke festival film, dibuat aja sebagus mungkin, senyentrik mungkin lah ya. Tapi ada isinya ya yang penting ya, tetap ada isinya dan ikutkan di festival. Nah di situ kita akan bergaul dengan berrelasi dengan banyak orang. Ternyata dalam kita membuat ataupun ingin berkecimpung mengenai production house itu tentunya kita juga mempersiapkan banyak hal ya Mo. Ya. Entah itu relasi ataupun kesiapan diri itu juga penting ya Mo, untuk berdoa. Kita juga selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hidup. Finding God in all things ya kan Mo. Finding God in all. Itu kan kita juga keren. dalam artian kan gini kan. Bawa deh kayak luwih romo kamu. Nah, misalkan kita berarti kalau misalkan kita ingin Siap putus itu yang di sama dia. Nggak ada Romo. Oh nggak ada, belum ada. berarti nanti kalau misalkan kita tidak hanya melibatkan relasi ataupun orang-orang di sekitar kita untuk apa ya Mo, untuk mempromosikan relasi itu, tapi karya Tuhan itu ternyata juga harus kita libatkan dalam proses itu agar nanti berjalan dengan lancar ya. Betul. Oke, baik Mo. Nah, kira-kira ini kan Romo juga dalam proses pembuatan video perpustakaan Universitas Sanata Dharma ya Mo. Nah, kira-kira gimana Mo sejauh ini dalam proses pembuatannya ataupun proses editingnya dalam kegiatan yang Romo lakukan? Syuting kemarin sudah berjalan, lalu sekarang tinggal editing. Ya saya bekerja bukan dengan kru saya yang biasa bekerja dengan, tetapi dengan mahasiswa. Dengan mahasiswa ya. Tetapi saya terkejut sungguh karena mahasiswa yang mendampingi saya syuting ini sudah ngerti semua soal film. Jadi sebenarnya film itu bukan sesuatu lagi yang hanya dikuasai oleh 1-2 orang saja, tapi semua anak muda zaman sekarang bisa, dan kalian juga bisa ya. Dunia film ini dunia jam terbang, jadi dibanyakin aja membuat film. Sekarang proses editing ternyata mereka juga tidak perlu saya dampingi, mengeditnya bagus, keren juga. Jadi saya senang karena orang muda mencintai film, orang muda mengerjakan film dan dengan passion itu ya. Passion yang sangat penting, dan mereka punya daya tahan sampai ngedit sampai malam. Saya udah ngantuk, mereka masih melek aja dengan gitu ya. Dan ini keren saya kira. Nah saya kira yang perlu di orang muda ya lebih, akhirnya tidak hanya teknis saja, tapi semoga mereka memahami apa yang ada di balik film, apa nilai-nilai apa yang ada di balik cerita itu, sehingga mereka bisa, kalau bahasamu yang suci ini ya, mewartakan kebaikan dengan dunia media yang sedang ngetren saat ini. Baik. Oke, baik. Ternyata kita sudah ngobrol banyak sekali ya dengan Romo Mukti yang tentunya saya sendiri juga mendapatkan pengalaman ataupun hal-hal yang mungkin bisa memotivasi saya sendiri. Mungkin teman-teman yang terus masuk seminari kapan? Aduh, pertanyaan sangat sensitif Romo. Jadi ternyata nanti setelah mungkin teman-teman yang sudah melihat video ini mungkin nanti bisa memiliki motivasi, memiliki yang tadinya malu untuk mengembangkan kreativitas itu lebih berani untuk mengekspresikan diri gitu. Ya, nah, itulah. Baik. Mungkin sekian Romo, karena kita sudah berbincang-bincang dari berbagai macam hal, dari sejarah Romo, dari Romo berkecimpung di sini, dari sejak hujan tadi pindah tempat juga betul. Nah, ternyata kita mendapatkan hal baru dan mendapatkan apa ya, semacam kita untuk memotivasi diri untuk terus berkembang, meskipun terus berkarya juga, karena kita juga meskipun dengan adanya keterbatasan atau apapun itu tidak menghalangi ya mau untuk tetap berkarya ataupun berproduksi dalam
berkecimpung dunia production house. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Romo Murti dan semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih sama ST salam. Cut.